Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan agar iman kita dikuatkan melalui firman Tuhan dan kehidupan kita menjadi berkat untuk orang lain dan kehidupan kita juga bertumbuh dan berbuah. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Esra pasal 5 ayat 1 sampai ayat 17. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Jerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekannya, para penggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut: ke hadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar
dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya hanya sebelum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan menyertai dan melindungi umatnya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau Tuhan sudah berkehendak menyertai, siapapun tidak akan bisa untuk mengubah itu atau melawannya. Dalam kitab Esra pasal 5 ini ayat 1-17 mengajarkan bahwa Tuhan menyertai dan melindungi umatnya yang taat. Ingat ya, yang taat. Meskipun menghadapi berbagai banyak tantangan, rintangan dan penentang-penentang dari pihak luar, tapi Tuhan kalau sudah menyertai, tidak ada satupun yang sanggup menentang daripada kuasa daripada Tuhan. Ya, kita akan belajar di sini mengenai ketaatan dan ketekunan dalam melakukan kehendak Tuhan meskipun ada rintangan, dan keyakinan bahwa Tuhan akan campur tangan untuk mengamankan dan menyelesaikan pekerjaannya yang kita kerjakan. Tuhan memperhatikan umatnya seperti para tua-tua Yahudi yang tetap membangun kembali bait Allah meskipun dihalangi Tatnai. Tadi kita sudah baca ya, ada bupati di sana yang menghalang-halangi, namanya Tatnai, dan ia memberi mereka keberanian dan hikmat untuk melawan kebohongan dan melanjutkan pekerjaan pembangunan ini walaupun mereka dilarang, walaupun mereka disuruh berhenti, tapi mereka tidak mau karena Allah yang menyuruh mereka melalui pembesar-pembesar atau raja ya negeri Babel. Kenapa yang dapat kita pelajari dalam zaman Tuhan dari renungan kita hari ini? Ya, yang dapat kita pelajari di sini adalah dukungan Allah untuk pekerjaan Tuhan akan kita rasakan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan secara aktif membela dan menyertai umatnya yang menaati perintahnya. Hal ini terlihat dari bagaimana Tuhan membuat Tatnai dan rekan-rekannya tidak dapat menghentikan pekerjaan pembangunan, dan akhirnya mengirim surat kepada Raja Darius untuk mendapatkan klarifikasi apakah itu benar perintah daripada raja atau tidak. Ya. Dan juga apalagi yang dapat kita pelajari dari renungan ini, ketekunan dalam menghadapi tantangan akan membuahkan hasil yang baik. Para tua-tua Yahudi tidak menyerah ketika dihadapkan dengan tantangan, malah sebaliknya sidang jemaat Tuhan, mereka melanjutkan pekerjaan pembangunan dengan tekun dan memiliki keberanian untuk melawan kebohongan yang dilontarkan oleh Tatnai dan rekan-rekannya. Walaupun mereka difitnah, tetapi mereka terus melanjutkan pembangunan daripada rumah Allah dan juga tembok gitu. Ya itu kita harus tekun menghadapi tantangan, dan juga kita juga jangan lupa sedang jemaat Tuhan kekuatan dalam doa dan hikmat. Kita jangan lupa berdoa, dan juga kita harus berhikmat dalam situasi itu. Di sini kita bisa lihat situasinya dengan dukungan nabi-nabi seperti Hagai dan Zakaria. Umat Israel, umat Tuhan mendapat kekuatan dan hikmat untuk mengatasi
tantangan tersebut memberikan suatu jawaban yang benar-benar daripada Tuhan. Mereka memiliki keberanian untuk melawan kebohongan dan menegaskan kembali dasar tindakan mereka yang merujuk kepada dekret Raja Kores yang diberikan kepada mereka, bahwa Raja Kores yang memerintahkan mereka juga, dan juga kemuliaan bagi Tuhan harus kita berikan, karena rencana Tuhan terwujud melalui tindakan dan perkataan pemimpin dan umat yang setia kepadanya. Rencana Allah dalam membangun kembali baiknya tidak dapat digagalkan oleh siapapun yang menentangnya, karena ia akan selalu bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membawa maksudnya menjadi kenyataan. Kita pun harus begitu, memiliki keberanian, karena kita di pihak Tuhan, dan juga kita berani menjalankan perintah Tuhan. Kita dapat belajar untuk tidak gentar menghadapi tantangan di tempat kerja atau gereja, tetapi memiliki keberanian untuk menjalankan perintah Tuhan tanpa rasa takut. Karena Tuhan menyertai setiap orang yang melakukan kehendaknya. Yakin dan percayalah jemaat Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kita, tidak satu orang pun yang dapat menggoyahkan hati kita, jemaat Tuhan. Ya. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Kita akan mendapatkan kemenangan. Amin. Apa yang kita takutkan, jemaat Tuhan? Ya. Walaupun tantangan, walaupun ancaman, walaupun dalam situasi keluarga, situasi pekerjaan, situasi lingkungan yang mengancam kita, kita punya Tuhan. Ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan berikan yang terbaik untuk sesama. Intinya taat. Kalau kita sudah taat, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa tantangan dan masalah apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, kalau kami taat di hadapan Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang menopang dan menolong kami, yang memampukan kami untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan. Kami yakin itu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin.